Hai Twip, selamat datang di channel Movie Strike. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas film dengan judul Midnight Dinner 2. Film ini adalah kelanjutan dari film sebelumnya dengan judul yang sama, yang kita udah bahas juga dan linknya ada di atas. Film ini bercerita tentang kelanjutan cerita dari kedai master yang hanya buka dari tengah malam sampai jam 7 pagi dan masalah para pelanggan yang datang ke kedai itu. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, komen, sama like channel kita ya, biar kita semakin semangat untuk menghibur kalian semua. Sekarang kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan kesibukan kota Tokyo di malam hari. Dan di sudut sebuah jalan terdapat kedai yang hanya buka pada tengah malam sampai jam 7 pagi saja. Menu yang disajikan pun sederhana, hanya beberapa miras dan sup daging. Sisanya tergantung dari pesanan pelanggan yang datang. Malam itu kedai master didatangi banyak pelanggan. Mereka semua ternyata baru pulang dari rumah duka yang berbeda. BTW, pelanggan di sini tuh hampir semua saling mengenal karena sering ketemuan di kedai. Kemudian datang seorang wanita berpakaian serba hitam juga yang bernama Noriko. Ia dikira pelanggan lain juga habis melayat, tapi sebenarnya ini adalah caranya untuk menghilangkan stres pekerjaannya dengan berpakaian hitam. Setelahnya, ia akan pergi ke kedai dan makan daging goreng kesukaannya dan merasa rileks. Keesokannya, Noriko dipanggil bosnya untuk diberitahu bahwa ia telah dikeluarkan dari suatu proyek. Ternyata ia bekerja sebagai editor di sebuah perusahaan penerbit. Temannya kemudian memberitahu bahwa ia dikeluarkan karena keinginan dari sang penulis. Penulis itu merasa Noriko tidak memberikan bantuan apapun dan hanya terus mencari kesalahannya. Malamnya, Noriko pergi ke kedai dengan pakaian serba hitam lagi. Di sana, ia juga menceritakan kejadian di tempat kerjanya dan juga tugas barunya, yaitu menjadi seorang editor dari penulis senior. Dia juga merasa kehilangan jati diri dan merasa kalau dia nggak pakai baju hitam lagi, laki-laki tuh nggak ada yang mengejarnya. Noriko pun tersadar kalau pelanggan yang lain tuh memperhatikannya dan ia pun merasa canggung. Master yang dari tadi dengerin keluh kesahnya lalu membuatkan daging goreng kesukaannya sebagai penyemangat. Keesokannya Noriko pergi ke rumah penulis senior itu. Ia ke sana untuk mengambil naskah. Gak lupa dia membawa bingkisan kecil untuk meluluhkan hati penulis itu. Namun ternyata ia menemukan penulis itu udah gak bernyawa di ruang kerjanya. Di rumah duka, Noriko bertugas sebagai pemberi bingkisan. Lalu di sana ia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Ishida. Mereka mengobrol lalu akhirnya pergi ke kedai master untuk makan. Di kedai mereka melanjutkan obrolan yang tadi tentang pekerjaan masing-masing dan menjadi dekat. Setelahnya Noriko terlihat bahagia dan gak pernah pakai baju hitam lagi. Di kantor, Noriko yang sedang bertukar pesan dengan Ishida dipanggil oleh atasannya. Ternyata ada 2 polisi yang datang ingin bertemu dengannya. Ternyata Ishida adalah spesialis pencuri uang dupa dan saat ini dicari oleh polisi. Polisi itu juga bilang kalau setiap nyuri dia selalu ketemu dan ngajak wanita dari rumah duka itu. Mendengarnya, perasaan Noriko campur aduk dan akhirnya pergi meninggalkan ruangan itu sambil menangis. Malamnya, Noriko berjalan sendirian dengan pakaian hitamnya. Ia kemudian digoda oleh seorang laki-laki dan mereka cekcok lalu dibawa ke pos mas polisi. Master yang mendengarnya langsung menghampiri Noriko. Wanita itu melihatnya dan menangis. Ia lalu menceritakan semuanya kepada Master. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ibu Noriko meneleponnya dan mengabarkan bahwa kakeknya udah meninggal. Lalu ia memutuskan untuk pulang kampung dan mungkin gak balik lagi. Kasian Noriko, ibaratnya dia udah jatuh tertimpa tangga kepleset masuk got lagi. Setelah beberapa lama, pelanggan lain di kedai lagi gibahin Noriko. Dan pas banget dia datang ke kedai master. Tapi kali ini ia tidak datang sendirian. Ia membawa tunangannya bersamanya. Di situ terlihat raut wajahnya yang sangat bahagia. Ia lalu memesan makanan kesukaannya yaitu daging goreng dan menyantapnya dengan lahap. Ia akhirnya terbebas dari masa suramnya dan mulai menata kembali hidupnya. Sementara itu, Ishida akhirnya tertangkap oleh polisi dan menjalani hukumannya. Dan cerita Noriko pun selesai. Di suatu malam, Master sedang menyajikan tempura untuk pelanggannya.
Lalu kakek nyinyir bilang kalau ada banyak kedai tua yang enak udah pada tutup. Kemudian masuk seorang wanita yang bernama Seiko. Ia adalah pemilik dari kedai soba dekat situ. Ia mampir ke kedai Master setelah memperingati 17 tahun kematian suaminya. Seiko lalu memesan sake dan makanan ringan. Master membuatkannya fish cake. Wanita itu mengatakan kalau fish cake buatan Master lebih enak dibandingkan di kedainya. Ia lalu bercerita tentang keinginannya, yaitu agar anaknya dapat meneruskan bisnis keluarga ini. Namun yang dipikiran anaknya hanya pingpong saja. Master bilang kalau Seita, yaitu anaknya Seiko, sudah semakin mirip dengan ayahnya. Apalagi ia sekarang udah ngebantuin buat nganterin pesanan soba ke pelanggannya. Seiko berkata bahwa itu hanya di luarnya saja, di dalamnya dia masih anak-anak. Esoknya di kedai soba, Seita baru pulang sehabis mengantarkan pesanan. Dan ibunya langsung menyuruhnya lagi untuk mengantarkan pesanan yang lain. Malamnya di tempat pingpong, Seita menanyakan lowongan pekerjaan sama temennya. Temennya heran dong karena tahu keluarga Seita yang memiliki bisnis keluarga dan melarangnya untuk bekerja di sana karena hanya menghabiskan waktu saja. Kembali ke kedai, Master lagi di dapur membuat udon goreng. Ternyata itu adalah pesanan Seita. Kaki nyinyir pun ngeledekin dia karena keluarga Seita yang penjual mie soba tapi ia yang lebih suka udon. Pas banget nih ibunya datang dan kaget melihat Seita ada di sana. Ia pun memesan sake dan tamago sama Master. Ibunya ternyata gak masalahin anaknya yang makan udon. Di situ Seita buru-buru menyelesaikan makanannya. Saat mau bayar ibunya bilang biar masuk tagihannya. Sedikit enggan akhirnya Seita pergi dari kedai. Di waktu yang lain Seita datang lagi ke kedai Master buat makan udon goreng. Di sana dia curhat. Dia nggak yakin kalau dia anak bapaknya karena mereka beda 180 derajat. Apalagi dia selalu mendengar ibunya memuji ayahnya dan membandingkannya dengan Seita. Master lalu bercerita tentang ayahnya yang suka mampir ke kedainya dan curhat sama Master. Ya, isi curhatnya nggak beda jauh sama Seita sekarang. Ia merasa nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ayahnya, yaitu kakek Seita. Awalnya ayahnya tuh nggak mau nerusin bisnis keluarga, tapi setelah tahu istrinya hamil, dia berubah. Keesokannya Seita datang mengunjungi neneknya yang sakit di rumah sakit. Pas lagi ngobrol, ibunya datang dan Seita langsung pamit pulang. Seiko curiga mertuanya ngasih uang ke Seita dan melarangnya karena Seita bukan anak kecil lagi. Malamnya Seiko mampir di kedai Master. Lalu dua orang wanita muda masuk bernama Rumi dan Saori. Saori merupakan pelanggan baru di kedai Master. Mereka selalu mampir ke kedai setelah bermain pingpong di pusat rekreasi. Rumi lalu menanyakan hubungan Saori dengan kekasihnya yang berondong dan mengkhawatirkan Saori kalau dia hanya dipermainkan saja. Tetapi Saori menjawab bahwa komitmen lah yang membuat mereka bersama sampai saat ini. Seiko yang ikut mendengar menyetujui pendapat Saori dan mereka mulai minum bersama. Setelahnya Seiko pulang ke rumah dan ia telah ditunggu oleh Seita. Di sana Seita mengutarakan keinginannya untuk menikahi kekasihnya. Seiko yang lagi mabok langsung tersadar saking kagetnya. Keesokan harinya Seita sedang mengantarkan pesanan soba ke suatu kantor. Ternyata kekasihnya adalah Saori yang kerja di sana. Ia menyampaikan kalau ibunya nggak mau ketemu sama Saori. Ya mungkin karena usia mereka yang terpaut jauh yaitu 15 tahun. Saori menenangkannya dan berkata bahwa ia tidak apa-apa dan masih bisa menunggu. Malam itu Seiko sedang makan di kedai Master dan curhat soal anaknya yang mau nikah sama Master. Ia mempermasalahkan perbedaan usia mereka dan pas banget si Saori datang dan mereka saling curhat satu sama lain. Saori menceritakan alasannya ditolak sama camernya dan berkata kalau itu tuh cuma alasannya karena gak rela ngelepas anaknya. Seiko yang mendengarnya marah dan bilang kalau ibu itu ibu yang gak baik karena gak bisa ngasih restu. Saori gak tahu nih kalau yang dicurhatin ya camernya sendiri. Tiba-tiba Seita datang dan Seiko memperkenalkannya sebagai anak kepada Saori. Situasi kemudian awkward dan canggung. Seita mengutarakan niatnya untuk menikahi Saori. Ibunya yang mengira bercanda menyetujuinya. Saori akhirnya memberitahu bahwa sebenarnya ia kekasih Seita.
Kaget, Seiko pun membatalkan pesanannya dan pergi dari kedai. Di rumah, Seiko kekeh menolak Saori jadi menantunya. Seita ngebalikin kata-kata ibunya di kedai bahwa ia setuju dengan hubungan mereka. Ibunya ngeles dan bilang kalau dia tuh terjebak situasi. Seita yang kesel akhirnya ngeluarin unek-uneknya dan bilang bahwa ibunya gak menyetujuinya karena gak ingin ia pergi sama wanita lain. Dan ia pun menegaskan kalau dia bukan pengganti ayahnya. Seiko yang mendengarnya seperti menutupi sesuatu dan pergi. Seita dan Saori bertemu di tempat pingpong, membicarakan awal pertemuan mereka. Saori mau mereka putus aja dan menyetujui sikap ibunya. Namun Seita malah ngajak dia untuk kawin lari. Tapi Saori tahu bahwa Seita gak bakal tega ninggalin ibunya sendirian. Di waktu yang lain, Seiko datang ke kedai master dan mulai bercerita betapa ia sangat mencintai suaminya sampai saat ini. Meskipun suaminya keras, tapi ia punya sisi lembut yang hanya ditunjukkan kepada dirinya saja, yang membuat dia merasa beruntung dan bisa mempunyai suami seperti dirinya. Master lalu meminta Seiko untuk mencoba memakan soba. Ia pun memakannya dan bilang kalau rasanya tuh gak enak. Ternyata itu adalah soba buatan Seita anaknya. Saat ini ia sedang belajar untuk membuat soba agar bisa meneruskan usaha keluarga dan membuat ibunya tenang. Seiko yang mendengarnya terharu dan terus memakan soba itu sampai habis walau rasanya gak enak. Sementara itu, Seita dan Saori sekali lagi mendatangi kedai untuk bertemu dengan ibunya meminta restu. Dan cerita Seita pun selesai. Di suatu malam, terlihat seorang nenek turun dari taksi dan menghampiri seorang laki-laki. Orang itu mengaku sebagai rekan kerja anaknya yang sedang tersandung masalah. Nenek itu pun menitipkan uang 2 juta yen untuk membantu anaknya. Karena merasa curiga dan kasihan sama nenek itu, supir taksi kemudian membawanya ke posmas polisi. Ia kemudian dibuatkan surat kehilangan. Sepertinya ia sudah ditipu oleh laki-laki tadi. Saat menanyakan telepon anaknya, nenek tadi menolak dan bilang akan menghubunginya sendiri. Di kedai, Master lagi masak ikan panggang. Tepat di atasnya ada 2 orang polisi yang sedang mengintai sebuah rumah di dekat situ. Ternyata Master meminjamkan lantai 2 kedai kepada 2 orang polisi itu. Mas polisi kemudian mengantarkan nenek tadi untuk makan di kedai Master. Ia lalu memesan sup daging dan menyantapnya. Pelanggan lain yang tahu cerita sang nenek mengira itu adalah penipuan cepat-cepat. Karena di dalam telepon itu penipu menyuruh untuk cepat-cepat mengirimkan uang. Karena kasihan, 3 orang wanita mengantarkan nenek tadi ke sebuah hotel kapsul. Dan akhirnya ia pun menginap di sana. Keesokan harinya para pelanggan sedang membicarakan nenek itu. Michiru yang ada di sana menanyakan kenapa nggak tinggal di lantai 2 aja. Master nggak jawab karena nggak bisa bilang kalau lantai 2 sedang dipakai untuk mengintai. Kemudian nenek itu datang ke kedai. Michiru yang kasihan kemudian mengizinkan ia tinggal bersamanya di rumahnya. Mungkin Michiru teringat akan neneknya yang tinggal di kampung. Setelah meminjamkan baju dan minum sedikit sake, akhirnya mereka berdua pergi tidur. Balik lagi ke kedai, sang nyonya memberitahu Master bahwa ia pernah memiliki pelanggan seperti nenek itu. Pelanggan itu memesan untuk 2 orang, namun hanya ia sendiri yang datang. Ternyata anaknya sudah meninggal dan orang itu masih menganggap bahwa ia tetap hidup. Nyonya lalu kode-kode gitu ke Master. Master yang salting kemudian nawarin sake ke Nyonya dan mereka pun minum bersama. Keesokan harinya di tempat kerja, Nyonya menanyakan keadaan nenek itu kepada Michiru. Ia berkata bahwa nenek itu dalam keadaan baik-baik saja. Malamnya, 2 polisi yang mengintai di lantai atas dibawakan makanan oleh sang Master. Ternyata salah satu polisi tadi sudah mengenal Master sejak lama dan tahu bahwa masa lalunya adalah seorang preman. Master lalu berubah dan mengambil alih bisnis ayahnya. Pada saat makan, polisi itu melihat seseorang yang sudah mendatangi tempat yang mereka intai 3 kali dalam sehari ini. Kemudian mereka memasukkannya ke dalam daftar tersangka. Di waktu yang lain, Michiru yang libur kerja diajak oleh sang nenek untuk jalan-jalan sebagai ucapan terima kasih. Michiru kemudian menanyakan apakah putranya sudah menelepon.
Ia yang tidak tahu nomor telepon, alamat, dan tempat kerja anaknya membuat Michiru beranggapan bahwa nenek itu mengidap penyakit demensia. Michiru lalu meminta tolong sama mas polisi agar bisa menghubungi keluarganya di kampung untuk datang menjemput nenek itu. Dua polisi yang mengintai akhirnya menangkap komplotan penipu yang ternyata sudah menipu nenek itu. Kemudian adik dari almarhum suami nenek itu datang ke kedai untuk menjemputnya. Ia lalu menceritakan kisah nenek itu. Sang nenek dahulunya mempunyai seorang suami dan putra, tetapi ia lari dengan laki-laki lain. Setelahnya nenek itu tahu kalau anaknya itu berada di Tokyo. Ia yang belum pernah bertemu dengan anaknya akhirnya termakan oleh penipuan itu. Sebelum kematiannya, suaminya sempat membayar detektif untuk mencari keberadaan anak nenek itu dan menemukannya. Saat meninggal, sang adik menelpon untuk mengabarinya. Namun, ia yang sudah sakit hati tidak mau mengenal dan bertemu dengan ibunya lagi. Keesokannya, Master bertemu dengan polisi dan meminta tolong agar bisa mempertemukan nenek dan anaknya secara nggak langsung. Sang polisi pun berpura-pura ke rumah sang anak dan mengaku tersesat. Kemudian sang anak dan mas polisi keluar untuk menunjukkan arah pulang. Nenek yang melihat anaknya setelah sekian lama menangis karena menahan rindu. Ia pun melihat cucu dan menantunya di sana. Mereka tertawa riang seperti keluarga yang bahagia. Ia pun menangis bahagia karenanya dan akhirnya pergi dari situ dengan tenang. Malamnya Michiru dan nenek berpamitan karena besok ia tidak bisa mengantarnya ke stasiun. Sang nenek memberikan ia uang namun ditolak. Ia menganggap ini adalah balas budi kepada Master yang dulu juga menolongnya. Setelah sedikit minum, mereka pun tidur bersama layaknya nenek dan cucu. Esoknya sebelum pergi, sang nenek menyempatkan diri untuk mampir ke kedai Master. Di sana ia menceritakan kejadian saat ia pergi meninggalkan suami dan anaknya. Ia tidak pernah lupa raut wajah anaknya saat itu. Sang Master yang dari tadi mendengar ceritanya menanyakan apa ada makanan yang ia mau makan. Kemudian ia memesan sup daging spesial seperti pertama kali ia ke kedai. Ternyata itu adalah makanan kesukaan anaknya. Master pun membuatkan makanan itu untuk sang nenek dan sekali lagi ia memakan hidangan itu dengan lahap. Kemudian Master mampir ke sebuah makam. Kelihatannya itu makam dari ayahnya. Ternyata sang ayah juga menyukai sup dagingnya dan itu membuat Master memasukkan satu-satunya makanan dalam menunya. Tahun baru pun datang dan para pelanggan berkumpul di kedai Master. Michiru pun datang dan membawa bekal 3 susut spesialnya. Ternyata kedatangannya ke sana untuk berpamitan sama Master karena ia mau pulang bertemu neneknya di Niigata. Para pelanggan pun menghabiskan hari itu dengan menyantap makanan tahun baru bersama dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.